Senang sekali bisa bertemu kembali dan kita bisa belajar sama-sama firman Tuhan. Hari ini saya ingin men-sharingkan sebuah firman yang saya dapat beberapa hari lalu waktu saat teduh. Judul firman Tuhannya berbuah dalam kehidupan sehari-hari, saudara. Berbuah dalam kehidupan sehari-hari. Saudara, kalau kita lihat gitu ya, kalau kita lihat satu pohon yang yang biasa-biasa, yang tidak ada buahnya, dibandingkan satu pohon, misalnya pohon mangga yang buahnya begitu banyak. Saudara, kalau kita lihat senang yang mana gitu? Kita senang lihat pohon yang buahnya lebat ya, buahnya banyak gitu. Kalau kita lihat semak-semak duri biasa yang kering, itu ya oke lah semak-semak. Tapi kalau kita lihat pohon anggur yang anggurnya banyak sekali, itu kan kelihatan jauh lebih menarik. Demikian juga dengan hidup kita, saudara. Akan jauh lebih menarik kalau hidup kita ini, selama kita hidup dalam dunia ini, kita berbuah-buah. Amin, saudara. Amin. Kita katakan kepada teman kita sebelah kiri, sebelah kanan, kamu lebih menarik kalau berbuah, saudara. Nah, kamu lebih menarik kalau berbuah, saudara. Hidup kita jauh lebih menarik, hidup kita jauh lebih berbahagia, jauh lebih indah kalau hidup kita berbuah-buah. Amin, saudara. Amin. Mari saudara, saya ajak untuk kita membaca di sebuah ayat, Filipi 1 ayat 21 dan 22, saudara. Filipi 1 ayat 21 dan 22. Nah, di sini saudara dikatakan Filipi 1 ayat 21 dan 22, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku, bagi Paulus, bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Nah, saudara, kalau kita lihat lagi ayat yang 21 ya, ayat yang sebelumnya, dikatakan karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah, kita lihat di sini mati adalah keuntungan. Nah, terus yang ayat berikutnya Paulus berkata, jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Nah, kalau kita baca ayat ini bisa ada 3 pandangan, saudara. Pandangan pertama, Paulus ini pengen mati. Misalnya ada orang lihat, wah ini orang ini berarti orang ini orang pengen mati. Tapi ternyata Paulus ini bukan kepingin mati, saudara, karena dia melihat ini. Tapi dia melihat ada kalau mati itu. Terus pandangan kedua, saudara, maaf. Yang pandangan pertama kita bisa lihat Paulus ini pengen mati. Lalu yang kedua kita bisa ngelihat Paulus ini orang yang bingung, mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Ini orang pelin-pelan ini gitu, saudara. Tapi bukan dua pandangan itu yang pertama dan kedua. Tapi kalau kita baca ayat ini katakan Paulus ini bingung milih karena dua-duanya itu sama-sama menguntungkan. Karena dua-dua itu sama-sama enak, saudara. Dikatakan mati adalah keuntungan. Dia bilang mati itu keuntungan, sangat enak karena bisa ke surga, bisa ketemu Tuhan, bisa bersuka cita, bisa masuk dalam hidup kekal selama-lamanya di surga. Itu suatu kebahagiaan yang luar biasa. Siapa yang setuju di surga itu hidupnya akan indah sekali, saudara? Amin, saudara. Semua kita setuju. Lalu yang kedua dikatakan karena itu bagiku hidup adalah Kristus dan berarti bagiku bekerja memberi buah. Bekerja berbuah berarti mengeluarkan buah di dalam kehidupan. Ternyata Paulus itu bingung milih, saudara. Mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Karena buat Paulus dua-dua itu sama-sama enaknya. Baik hidup di dalam surga, masuk ke dalam kekekalan, di dalam keindahan bersama Tuhan, itu sama enaknya dengan hidup di dalam dunia. Tapi kalau kita dapat berbuah, kalau kita dalam hidup kita ini kita bisa berbuah-buah, kalau dalam hidup kita ini kita bisa menelurkan jiwa-jiwa, dalam hidup kita ini kita bisa gives effect to other people, bisa seperti tadi dalam kesaksian, maaf, dengan tante siapa tadi? Tante Gyokswi ya, tadi bersaksi bagaimana hidupnya diubahkan pada waktu dalam pelayanan si Vera Pua oleh om dan tante. Bagaimana berpuluh-puluh tahun kemudian masih diingat buah pelayanan om dan tante sampai saat ini. Itu hidup kita itu akan menjadi hidup yang penuh buah, hidup yang penuh makna, saudara. Dan ini sama enaknya
enaknya, Kak Paulus bilang, sama enaknya dengan tinggal di dalam surga. Jadi Paulus sampai bingung milih, saudara. Nah, saudara, selama kita masih dalam dunia ini, jangan cepat-cepat memilih mati, karena mati itu pasti ke surga. Tapi tenang, di sini kalau saudara belum meninggal, belum masuk ke surga, itu akan sama enaknya seperti saudara masuk surga kalau kita semua hidup berbuah-buah. Amin, saudara. Bisa nangkap, saudara? Yang Paulus katakan dia bingung. Dua-dua ini sama-sama enaknya, tapi syaratnya hidup kita ini harus diisi dengan kehidupan yang penuh makna. Hidup kita ini harus berbuah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hidup kita ini tidak kita tidak melakukan segala aktivitas kita hanya untuk hanya untuk kepentingan diri kita, tapi untuk kita melihat lewat apa yang kita lakukan, bagaimana caranya kita bisa berbuah. Nah, saya ingin ajak kita untuk membaca sebuah perikop, saudara, di dalam kehidupan Tuhan Yesus, di dalam Yohanes 9, di dalam Yohanes 9, saudara, ayat yang pertama kita melihat tentang Yesus menyembuhkan seorang yang buta lalu disuruh pergi ke kolam Siloam. Nah, kita akan belajar dari perikop ini. Waktu beberapa hari lalu, waktu saya merenungkan firman Tuhan ini, saudara, ada satu kebenaran yang bisa kita pelajari sama-sama, saudara. Kita ajak untuk kita melihat dari kacamata kehidupan Yesus, bagaimana lewat kehidupan Yesus yang hanya beberapa tahun itu bisa mengeluarkan buah-buah di dalam kehidupannya. Kita baca Yohanes 9 ayat yang pertama, saudara. Waktu Yesus sedang lewat loh, saudara. Dia tidak sedang berkhotbah, dia tidak sedang di dalam bait Allah, dia tidak sedang melakukan apapun, dia cuma sedang lewat, saudara. Ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Saudara, pada waktu ini Yesus sedang berjalan dan dia melihat ada orang yang buta sejak lahirnya. Bagaimana dengan kehidupan kita? Sudahkah kita berjalan mengiringi Tuhan selama kita dalam dunia ini? Kita melakukan segala aktivitas kita. Sudahkah kita punya mata seperti matanya Tuhan Yesus? Waktu kita bisa berjalan, kita melakukan apa saja, ibu rumah tangga, bekerja, sekolah, mungkin menjaga toko, mungkin apa saja, mungkin kita melayani Tuhan full time, apapun yang kita lakukan, sudahkah kita punya mata seperti matanya Tuhan Yesus saat melihat seseorang itu yang membutuhkan bantuan dan bantuan? Kalau kita bisa punya mata seperti matanya Tuhan Yesus, itu pasti kita tuh akan mendapat kesempatan besar untuk kita bisa berbuah dalam kehidupan kita. Saya percaya semua kita sering mendengar ya, Daniel sering berdoa, Tuhan berikanlah rezeki rohaniku hari ini. Jadi rezeki rohani itu bukan material, saudara, tapi apa yang aku bisa lakukan untuk bisa memuliakan namamu, untuk bisa memberikan berkat kepada orang lain, saudara. Banyak kesempatan di dalam dunia ini ya, saudara. Makin hari itu things itu kalau di luaran gitu ya, yang jahat itu tuh makin bertambah jahat. Seperti firman Tuhan berkata, yang kudus makin bertambah kudus. Kalau saudara di dalam Tuhan saat ini, ada kesempatan besar untuk kita makin hari bisa makin mengiring Tuhan. Tapi kalau kita lihat di luar sana, setiap makin maksudnya dalam kejahatan itu makin terbuka lebih lebar, saudara. Beberapa minggu ini kan anak saya les renang gitu, saudara, les renang bertiga. Lalu waktu lagi les renang kan istri-istrinya kan mamanya kan ngobrol-ngobrol juga gitu sambil nungguin anaknya di pinggir kolam renangnya itu gitu. Lalu yang satu orang itu cerita ke istri saya, terus ini loh, saya ini lagi beban, lagi bingung loh, kenapa suamiku ini loh punya pacar lain gitu, tapi dia ya ngomong terang-terangan sama aku, sebentar ya aku tak pergi dulu ya, aku tak ngedate dulu gitu. Ya dia udah ngedate itu, pergi terus pulang lagi gitu. Aneh kan, saudara? Dan dia saya bilang aku ini sampai aku mau keluar, aku pernah keluar minggat dari rumah, tapi karena demi anak-anakku aku tetap stay gitu.
Sekarang tetap stay walaupun aku sedih, tapi aku bingung bagaimana, apa yang harus aku lakukan, dan itu dilakukan berulang-ulang gitu. Kayak aduh aku pengen ngedate, aku mau keluar, aku tak pacaran dulu gitu. Dan beneran gitu. Dan kita layani terus dunia itu makin tambah aneh, saudara. Dan tapi ini satu kesempatan. Ini satu kesempatan untuk kita bisa mengeluarkan buah-buah. Pasti ada kesempatan, saudara. Apa yang saudara bisa lakukan di sekeliling kehidupan kita, dalam tempat kerja, di toko, ketemu orang, apapun, saudara. Ada waktu-waktu saudara bisa mengimpartasikan kasih Tuhan di dalam kehidupan seseorang. Amin, saudara. Yesus saja, dia cuma datang lihat, dia melihat kebutuhan, dia melihat kebutuhan orang. Kadang-kadang orang itu membutuhkan bukan materi, saudara, tapi membutuhkan perhatian, membutuhkan kasih. Ada orang yang sedang sedih, saudara. Ada orang yang sedang sedih, lalu kadang-kadang orang itu butuh istilahnya itu butuh dirangkul, saudara. Tentu saja dengan yang benar, dengan lawan, bukan dengan sesama jenis ya, saudara. Tapi bukan dengan lawan jenis, maaf ya, saudara. Maksudnya kita dengan kasih gitu. Kita seseorang ada butuh dirangkul. Kadang-kadang kamu misalnya seseorang yang butuh doa, yang butuh dalam segala masalah. Saya bilang, maaf ya, boleh nggak saya doakan kamu gitu. Pasti kalau orang itu walaupun belum kenal Tuhan, kalau kita bilang boleh nggak saya doakan kamu gitu, pasti orang itu mau, saudara. Saudara bisa doakan, aku doakan ya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhanku yang aku sembah. Lalu saudara doakan, nanti saudara akan merasakan ada kasih Tuhan yang mengalir dari kehidupan saudara ke orang tersebut, saudara. Dan kadang-kadang ada resiko. Apakah ada resikonya? Bisa, saudara. Kita baca satu ayat ya, saudara. Di dalam Lukas 7 ayat 11 sampai 13. Kita Lukas 7 ayat 11 sampai 13, sambil kita taruh pembatas kita di Yohanes 9, nanti kita kembali lagi. Di sini dikatakan, kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Nah, murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Lalu ya ayat berikutnya, setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Saudara, Yesus itu matanya selalu peka melihat orang yang sedang dalam kebutuhan. Dan di dalam ayat ini diceritakan ada orang bawa usung-usungan mayat, dan mayat ini mayat seorang laki-laki, anak tunggal, dan ibunya sendiri juga sudah janda. Jadi benar-benar sesuatu yang sangat precious bagi janda itu. Ini anak laki-laki yang mungkin setelah dewasa ataupun mungkin sudah dewasa ini menjadi tumpuan hidup keluarga, karena perempuan ini sudah tidak punya suami lagi, dan perempuan ini sudah tidak punya anak lagi karena ini anak tunggal. Dan saat ini kehilangan janda ini akan kehilangan potensi siapa yang nanti mencukupi keluargaku, akan kehilangan potensi siapa nanti akan menemaniku, karena dia jandanya kan pasti akan kesepian karena tidak ada suami, tidak ada anak lain. Dan janda ini begitu sedih, dan mata Yesus itu peka melihat orang-orang yang sedih. Lanjutannya, saudara, ayat yang 13, dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Lalu apa yang Yesus katakan, saudara? Dia katakan jangan menangis. Dan lalu ayat berikutnya kita tidak baca. Ayat berikutnya itu Tuhan Yesus menyentuh usungan mayat itu, lalu berkata bangkitlah. Dan lalu tiba-tiba mayat itu bangkit, saudara. Ada resikonya, ada, saudara. Kalau di sana dihukum Yahudi waktu itu, kalau ada seseorang menyentuh mayat atau menyentuh bangkai atau apapun, orang itu menjadi najis beberapa hari, dan orang itu tidak boleh tinggal bersama-sama. Otomatis segala aktivitasnya Tuhan Yesus itu akan terhalang. Tuhan Yesus harus tinggal mungkin beberapa hari di luar kota, tidak boleh ketemu orang, dikucilkan karena sudah menyentuh mayat dan dia menjadi najis beberapa hari. Ada risikonya, ada. Tapi Yesus mengambil langkah iman,
Dia menyentuh bangkai itu, mayat itu saudara, dan mayat itu menjadi bangkit. Saudara, saat kita melihat ada seseorang di dalam masalah, ada seseorang yang butuh penghiburan, ada seseorang yang bisa kita kuatkan, saat hati kita tergerak oleh belas kasihan, jangan pikirkan resikonya saudara. Memang ada resiko yang kita bisa dapatkan gitu, tapi tidak sebanding saudara dengan segala sukacitanya yang kita bisa dapatkan kalau kita bisa menguatkan orang tersebut. Tidak sebanding resikonya dibandingkan dengan berkat yang bisa kita impartasikan kepada orang yang bisa kita layani tersebut saudara. Amin saudara. Nah, kita lihat lagi saudara dalam ayat yang kita kembali ke Yohanes lagi ya. Yohanes 9 ayat yang pertama lagi, ayat yang pertama tadi, Yohanes 9 ayat pertama, waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang buta sejak lahirnya. Lanjutnya ayat yang kedua, murid-muridnya bertanya kepadanya. Nah, waktu Tuhan Yesus melihat orang yang buta sejak lahirnya itu, lalu murid-muridnya perhatikan, Tuhan Yesus kok melihatin orang itu, kenapa ya gitu. Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Saudara, seringkali saat kita melihat orang-orang sekeliling kita yang sedang butuh kasihan, sentuhan uluran kasih Tuhan, kalau kita melihat orang-orang yang sedang dalam kesedihan, orang-orang yang sedang membutuhkan kasih Tuhan, seringkali dalam yang kadang-kadang yang kita pikirkan itu bukan kasihnya, tapi yang kita pikirkan ini seperti yang murid-murid Tuhan ini pikirkan. Dia mikir, kenapa orang itu bisa sial begini? Kenapa orang ini bisa suaminya suaminya bisa pergi dengan perempuan lain? Apa ya alasannya? Dan di dalam pikiran kita secara manusia, kita kan berpikir seperti murid-murid ini dan akan mengeluarkan penghakiman, akan mengeluarkan tuduhan. Yesus, guru, rabi, orang ini bisa buta, yang bikin dosa itu orang ini atau orang tuanya. Dan murid-muridnya berkata, pasti orang ini bisa buta karena orang ini berdosa. Pasti orang ini orang ini ditimpa kemalangan ini, pasti orang ini ada dosa. Dan mereka itu sudah lock, pasti dosa. Yang aku tanyakan itu cuman ini loh guru, dosanya ini dari orang ini atau orang tuanya, tapi pasti berdosa, pasti berdosa. Nah, ini yang sering kita lakukan saudara. Kita tidak mengimpartasikan kasih Tuhan, tapi kita menuduh, menjudge orang tersebut. Kita tidak accept segala kelemahan orang tersebut, tapi kita memberikan penghakiman kepada orang itu. Kamu berdosa, karena itu Tuhan hukum kamu, jadi kamu begini-begini. Saudara, kalau kita mulai memandang orang, dan kita mulai memandang, dan kita mulai menghakimi, di saat itu kasih Tuhan tidak bisa mengalir. Saat itu mujizat Tuhan tidak bisa mengalir. Saat itu orang tersebut tidak akan bisa merasakan kasih Tuhan yang dapat menerima semua orang apa adanya. Kita tidak setuju dengan dosa orang itu. Kita tidak setuju dengan perbuatan orang itu. Kita tidak setuju dengan misalnya kalau orang itu sedang dalam obat-obatan atau sedang dalam ikatan apapun, kita tidak menyetujui dosanya. Tapi kita harus memandang semua orang bukan dengan mata penghakiman, tapi kita harus memandang semua orang dengan mata kasih Tuhan yang menerima setiap orang yang berdosa dan membawanya kepada keselamatan. Amin saudara. Sekarang saya ingin mau tanya, siapa dari kita semua di tempat ini yang waktu lahir saudara belum kenal Tuhan, belum dari keluarga Kristen saudara? Boleh angkat tangan saudara. Waktu lahir papa mama belum Kristen, belum dari keluarga Kristen. 1, 2, 3.
Lebih dari separuh ya saudara. Setuju saudara? Lebih dari separuh. Nah, apa bedanya? Apa untungnya? Apa untungnya saudara? Apa bedanya antara kita dengan orang-orang lain yang belum kenal Tuhan, yang masih hidup di dalam dosa? Apa bedanya saudara? Tidak ada bedanya. Kita semua ini asalnya itu berdosa. Kita semua ini asalnya ini di luar Tuhan. Sama-sama belum kenal Tuhan. Bedanya ada satu saudara. Ada beda tipis. Apa beda tipisnya? Beda tipisnya kita sudah duluan kenal Tuhan. Amin saudara. Kita sudah duluan kenal Tuhan, tapi asalnya kita itu tuh sebenarnya asalnya kita ini sama-sama orang yang belum kenal Tuhan. Asalnya kita ini adalah orang-orang yang harus masuk ke neraka. Asalnya kita ini adalah orang-orang yang jauh dari Tuhan, yang tidak pernah kenal Tuhan Yesus, yang hidup di dalam dosa. Cuman saat ini, selama beberapa tahun ini, mungkin saya tidak tahu, mungkin ada saudara yang sudah 10 tahun, 20 tahun, 11 tahun, 7 tahun kenal Tuhan. Saudara sudah beberapa tahun lebih maju kenal Tuhan daripada orang-orang yang saudara lihat yang belum kenal Tuhan. Tapi karena itu saudara, pandanglah semua orang dengan kasih. Saat Tuhan Yesus memandang pemungut cukai namanya Sakeus, cara pandang Tuhan Yesus itu beda dengan cara pandang ahli-ahli Taurat. Kalau ahli-ahli Taurat melihat, orang itu orang tidak tahu diri, orang berbuat dosa, bisa istilah bahasa Cina menciak bangsa sendiri, tidak belani bangsa sendiri. Orang itu orang yang jahat, yang mungkin mengadu domba kita dengan tentara Romawi. Dan mungkin ahli-ahli Taurat, saya tidak mau dekat-dekat dengan orang itu. Tapi Tuhan Yesus saat dia datang dan dia bisa melihat ada satu orang pendek di atas pohon dan mau ngelihat saya, lalu Tuhan Yesus datang, turunlah Sakeus, sebab hari ini aku harus ada di rumah kamu untuk makan. Dia menerima Sakeus, tapi dia tidak menyetujui dosanya Sakeus. Bisa lihat saudara, Tuhan Yesus tidak bilang, Sakeus kamu tidak apa-apa memungut cukai, saya menyetujui. Tidak ada tulisannya demikian di Alkitab. Tidak ada tulisannya Tuhan Yesus setuju dengan perempuan pelacur yang mau dilemparin batu itu. Tidak ada tulisannya di Alkitab. Dan Tuhan Yesus benci kepada segala perbuatan dosa-dosa itu. Tapi Tuhan Yesus mengasihi jiwa orang itu. Saudara, biar kita punya mata seperti matanya Tuhan Yesus. Kita tidak punya mata, biar kita tidak memandang semua orang sama seperti murid-murid memandang orang buta ini. Kita tidak memandang setiap orang dengan mata judgment. Apa hak kita untuk kita menghakimi orang, kamu berdosa, kamu berdosa, kamu berdosa? Itu bukan urusan kita untuk menghakimi, itu urusan Tuhan. Dan kalaupun orang itu berdosa, bukan urusan kita juga untuk menghukum, tapi urusan kita di dalam dunia ini adalah bekerja dan memberi buah. Urusan kita di dalam hidup ini ketemu dengan orang, lalu kita mengajak orang itu ke dalam Kristus, kita mengimpartasikan kasih Tuhan kepada orang tersebut, dan itu urusan kita. Urusan kita itu adalah untuk kita bisa membagikan berkat kita kepada orang-orang di sekeliling kita. Urusan kita itu untuk membuat bagaimana aku dapat membuat kekalutan yang ada di dalam kehidupan teman kita di kantor ini dengan baik. Kalau dengan menjadi baik, urusan kita adalah bagaimana caranya ya supaya temanku ini yang sedang dalam sakit penyakit bisa merasakan mujizat Tuhan. Urusanku itu bagaimana ya supaya keluarganya yang sedang mau cerai ini bisa tidak jadi cerai lagi. Urusanku itu gimana yang anaknya ini mulai rebellious, yang dia mulai kesulitan mendidik anaknya, dia mulai putus asa, bagaimana caranya aku bisa memberikan encouragement ke dia, mengatakan kalau masih ada jalan di dalam Tuhan Yesus. Itu urusan kita saudara, bukan urusan kita untuk menghakimi orang. Memang kalau seseorang meninggalkan Tuhan, Tuhan bisa memberikan tanda-tanda dari orang itu bisa
mengalami satu hal yang tidak enak atau apa, itu sebagai warning. Kita bisa katakan ke engkau, kita bisa katakan dengan kasih. Kalau misalnya orang itu sedang dalam Tuhan, engkau boleh periksa diri. Tidak apa-apa, saudara, tidak ada salah. Tapi kita katakan dengan kasih, bukan dengan penghakiman. Kita mengatakan dengan kasih, dan urusan kita bagaimana supaya orang tersebut bisa mengalami kasih Tuhan di dalam kehidupannya. Kita lanjutkan, saudara, ayat yang ketiga. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Saudara, berbeda jawaban Yesus. Yesus dengan jelas berkata, bukan dosa orang ini, bukan dosa orang tuanya, tapi ada rencana Tuhan yang sedang digenapi. Saudara, minggu-minggu yang lalu itu kita amazed gitu. Saya sama istri saya, ada orang tua dari saudara kita, mungkin saudara juga kenal mungkin, itu yang sudah lama sekali itu tidak kenal Tuhan, itu tidak mau datang kepada Tuhan, dan sudah bertahun-tahun itu tidak kenal Tuhan. Saya ingat waktu Natal tahun lalu, saya ajak gitu kan, diajak makan, kan kadang-kadang kita sering makan sama-sama, tinggalnya di Surabaya. Terus saya ajak, ini saya ajak mau ke Natal, boleh enggak? Mukanya langsung berubah. Jadi tadi kan sama saya biasanya kan selalu ramah gitu kan kita saudara, kan dia paman saya, mukanya langsung berubah, langsung rasanya nggak enak, nggak bisa gitu, ya udah gitu, ya wes lalu kita yang saudara saya semua itu berusaha gitu untuk kalau bisa, dan kita amazed, berapa minggu, 3 atau 4 minggu yang lalu, waktu ke gereja, dia datang ke gereja sama-sama dengan saudara saya ini, saudara. Dan lalu yang saudara saya ini bilang ke Yeni gitu, kayak seperti mau nangis rasanya, bisa datang ke gereja, papa ini mau datang ke gereja gitu, sampai rasanya mau nangis gitu rasanya, kok bisa tiba-tiba gitu. Loh, terus kan Yeni kan tanya, loh kenapa sih gitu? Oh, nanti tak cerita no gitu. Ya wes, akhirnya terus besoknya kan cerita-cerita, Yeni sama saudara saya ini cerita-cerita, lalu ternyata ada satu masalah yang terjadi dalam kehidupannya, lalu lewat masalah itu tiba-tiba yang paman saya ini jadi mau kenal Tuhan, saudara. Jadi mau kenal Tuhan. Masalahnya belum selesai, sampai sekarang belum selesai, masih dipergumuli. Tapi jadi mau kenal Tuhan dan jadi rajin datang ke gereja, saudara. Jadi rajin kenal Tuhan. Saudara, kadang-kadang kalau kita melihat ada masalah-masalah yang timbul, itu jangan lihat seperti murid-murid melihat, oh ini pasti dosa, ini pasti dosa, syukur no wes gitu kata orang Surabaya. Jangan lihat gitu, saudara, tapi ngelihat ini adalah kesempatan. Ini adalah kesempatan. Oh, ada orang tertentu di dalam kehidupannya itu tuh ada turning point, saudara. Ada turning point dalam kehidupannya, di mana mungkin ada satu tantangan, ada satu masa, di mana itu ada satu challenge gitu dalam kehidupannya. Nah, dalam challenge ini biasanya itu pintu-pintu untuk kita bisa memberitakan kasih Tuhan itu terbuka, saudara. Pintu-pintu untuk kita bisa men-sharingkan kasih Tuhan itu biasa terbuka. Mungkin kalau seseorang sedang dalam penyakit, dalam masalah, dalam apa, itu bisa terbuka pintu itu, saudara. Dan saat kita datang, kita bisa doakan, kita bisa sepakat, kita minta dengan iman supaya masalah itu terpenuhi. Orang tersebut, teman-teman di sekeliling kita itu bisa merasakan kasih Tuhan, bisa merasakan anugerah Tuhan itu dicurahkan dengan limpah, saudara. Dan saat-saat itu kalau kita ambil, itu seperti buah yang mungkin ada orang menaburi. Kita tidak menabur, saudara, tapi mungkin kita petik, karena orang ini mungkin sudah pernah kenal Tuhan sebelumnya tapi tidak mau, kenal Tuhan sebelumnya tidak mau. Terus tiba-tiba dia sedang dalam masalah, kebetulan kita sedang
di dalam lingkungan orang tersebut. Dan lalu kita bisa masuk, boleh nggak saya doakan? Orang yang tiba-tiba imannya bangkit. Tiba-tiba apa yang mungkin sudah ditaburkan oleh seseorang itu bertahun-tahun tiba-tiba bisa bangkit, bisa terngiang-ngiang lagi dan dia bisa kenal Tuhan, saudara. Barusan kira-kira 1 minggu yang lalu, ya ini cerita ke saya. Ini loh, aku dapat Facebook message gitu dari teman SMP gitu, teman SMP. Dia bilang, "Yeni, kamu tahu nggak? Kamu kenal, masih ingat aku nggak?" gitu. "Aku yang teman SMP ku. Kamu inget kan? Kamu dulu suka banget ajak aku ke gereja, terus aku nggak mau kan? Kamu tahu nggak? Sekarang aku sudah ke gereja loh." gitu. Lalu di sini kita senang, saudara. Apa yang kita taburkan itu mungkin sekarang tidak efek gitu, tapi pada saat ada dalam waktu-waktu ada turning point dalam kehidupan seseorang, benih yang kita taburkan itu bisa berbuah, saudara. Bisa berbuah dan bisa membuat orang tersebut bisa meresponi panggilan Tuhan. Amin, saudara. Nah, kita lanjutkan lagi ya, saudara. Nah, lalu di sini, saudara. Lalu kita lanjutkan ayat yang berikutnya, saudara. Di dalam kita lanjutkan yang berikutnya lagi, saudara. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Saudara, selama aku dalam dunia, akulah terang dunia. Ada kesempatan di mana orang-orang yang sedang kita mau layani, saat kita bilang, "Tuhan, aku mau menjadi buah, aku mau berbuah, aku mau berbuah." Saat kita melihat ada kesempatan, itu ada jiwa yang aku bisa layani, ada jiwa yang aku bisa impartasikan kasih Tuhan. Saat itu kalau kita tidak ambil kesempatan itu, ada waktunya kesempatan itu bisa diambil hilang, saudara. Saya masih ingat kesaksiannya Om Daniel waktu Om Daniel masih di Surabaya. Waktu itu Om Daniel kan dia tugaskan di gereja melayani jiwa-jiwa. Lalu dikasihkan satu nama gitu, Lalu Om Daniel, oh ya namanya tahu ya. Terus lalu disimpan di tas gitu ya. Terus setelah itu beberapa waktu kemudian Om Daniel lupa gitu. Lalu setelah itu membaca koran ya tante ya. Membaca koran, ternyata orang ini meninggal, saudara. Orang yang meninggal dan Om Daniel membuka tasnya, melihat, oh iya namanya sama. Nah, saudara, kesempatan sudah tidak ada untuk kita bisa melayani. Waktu-waktu yang kita dapatkan itu bisa terhilang, saudara. Sebentar lagi kita pindah ke sini, saudara, pindah ke Australia kembali bulan depan. Waktu-waktu tempat saya bisa berbuah di Surabaya itu mungkin sudah habis, saudara, tinggal 1 bulan. Tapi dan kesempatan itu habis, dan nanti diganti dengan kesempatan bisa berbuah di Australia, saudara, di Sydney. Nah, tapi sewaktu-waktu itu, saudara, kalau ketemu dengan teman, saudara ketemu dengan siapapun, itu mungkin cuma once in a lifetime. Kalau saudara sekali saja hilang, itu hilang, saudara. Kan kita sekarang lagi berburu appliance, saudara, kulkas. Tadi pagi itu saya dengan Andreas kita rundingan, ada satu kulkas murah gitu. Lalu, ini murah. Iya, ini murah ini. Ambil ya, saya telepon orangnya. Kamu harus pick up in 1 hour from now. Kalau enggak bisa gitu. Langsung saya cari removal. Bisa enggak pick up 1 hour from now gitu. Ternyata ada. Lalu saya langsung tadi saya bilang sama orangnya, oke, tunggu ya, saya cari orang, nanti saya telepon lagi gitu. Oke, ya udah. Lalu setelah itu orang itu, saya cari removal, ternyata ada, bisa 1 hour from now. Oke, lalu saya accept jobnya gitu. Lalu saya telepon orang itu, telepon nggak diangkat, telepon lagi nggak diangkat. SMS saya bilang, oke, saya bisa ambil kulkasnya dalam 1 jam sekarang. Oke ya gitu. Lalu orang itu tiba-tiba balas, sorry, sold out, udah di sold gitu, saudara. Ya sudah, ya hilang kesempatannya, saudara. Ya padahal kulkasnya bagus, saudara, murah, bagus gitu. Lalu ya sudah hilang gitu. Hati sedih, ya cuma sedikit sekali, saudara. Tapi lebih sedih lagi kalau kita melihat ada orang yang kita bisa impact-kan,
tapi kita missing out kesempatan itu dan orang itu pergi ke neraka kekal, kesedihannya itu saudara bawa seumur hidup saudara. Kalau saudara ngelihat ada orang yang saudara kasihi, paman saudara, teman saudara, mungkin adik saudara, kakak saudara, teman kantor, saudara tidak akan selama-lamanya dengan orang-orang tersebut. Mungkin saudara itu teman sebelah saudara di kantor, saudara tidak selama-lamanya kerja di tempat itu. Saudara bisa pindah departemen lain, saudara bisa pindah kantor lain, saudara mungkin teman saudara yang pindah tidak selama-lamanya. Kesempatan itu masih, selama masih siang itu ada kesempatan. Kalau malam ya hilang kesempatannya. Kesempatan itu hanya once in a lifetime. Saudara mau ambil atau saudara mau tidak ambil. Saat saudara ambil, ya aku mau jadi berkat. Saudara ya aku mau jadi berkat. Saat itu ada kesempatan untuk saat itu kesempatan saudara ambil dan saudara bisa menjadi berkat. Saudara hilang, orang itu bisa hilang jiwanya saudara. Tapi Tuhan Maha Kuasa, Dia bisa mengutus orang lain untuk menjadi berkat bagi orang yang terhilang itu. It's okay bagi Tuhan. Tapi berkat yang saudara nikmati itu saudara bisa berbuah, itu hilang kalau saudara tidak mengambil kesempatan itu. Karena itu saudara, biar setiap hari saudara berdoa. Kita berdoa, Tuhan bagaimana caranya aku bisa berbuah dalam kehidupanku hari ini. Hari ini kita bukan belajar firman-firman keharusan saudara. Saudara tahu yang di pinggir jalan itu yang bajunya rapi, baju putih, pakai dasi, pakai sepeda, lalu ada name tag-nya itu, orang Mormon itu saudara tahu itu mereka itu diharuskan menginjil, karena kalau tidak menginjil mereka tidak masuk surga. Itu agama sesat mereka Mormon itu begitu saudara. Kita tidak begitu. Saudara, kita semua yang percaya Tuhan sudah digaransi masuk ke surga kalau kita tetap mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Tapi Tuhan memberikan kesempatan. Paulus dia berkata, aku ini sampai bingung milih loh. Di surga itu ya enak, di dunia itu ya enak. Karena dengan buah-buah yang aku berikan, itu ada sukacita surga yang meluap-luap saudara. Bukankah malaikat di surga itu bersukacita saat ada satu orang jiwa diselamatkan? Kalau malaikat di surga itu bersukacita, bagaimana Tuhan tidak memberikan sukacita di hati kita saat kita bisa menjadi berkat bagi orang lain saudara? Bagaimana itu tidak menjadi satu kesukaan kalau hidup kita ini bisa menjadi impact buat orang lain. Kita tidak berbicara untuk saudara meninggalkan semua pekerjaan lalu jadi seperti Pastor Gideon melayani full time. Bukan itu panggilannya saudara. Kalau itu panggilannya semua di sini jadi pastor semua. Siapa yang jadi jemaatnya saudara? Tapi hari ini kita belajar, kita berbuah di dalam kehidupan kita sehari-hari. It's simple. It's just kita even we do not need to speak the word. Kita perlu saat level-level tertentu kita katakan firman Tuhan. Saat ada orang sakit kita bilang, ayo aku doakan ya. Lalu saat saudara berdoa, kita berdoa, oleh bilur Yesus engkau sudah disembuhkan. Itu kita katakan firman. Kita katakan firman. Tapi we don't have to always say the words. Kita is just showing up your life, tunjukkan hidup kita kepada orang itu, bagaimana saudara menghidupi kekristenan saudara. Saat itu orang itu akan melihat dan orang itu akan tertarik sendirinya saudara. Ke ayat yang berikutnya dikatakan yang terang itu Tuhan Yesus, yang kelima, yang selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Saudara, dunia ini gelap dan orang itu bingung di
dalam kegelapan itu, di dalam kesukaan kegelapan, orang-orang itu bingung sebenarnya. Tetapi di dalam kita ada terang Kristus. Dan saat kita menunjukkan terang Kristus itu, saudara tidak usah aktif menjangkau tidak harus saudara ke jalanan lalu seperti orang Mormon nyegatin orang-orang. Tidak harus demikian. It's just in your daily life how you can be a blessing for others. Saat itu terang itu, saat saudara tunjukkan terang itu ada di dalam saudara, kegelapan dunia itu akan datang. Seperti kalau kita di Indonesia malam lalu ada lampu, laronnya itu akan mengelilingi lampu itu, saudara. Orang akan get attached with you. Orang akan lihat, ada apa ya? Kamu itu kok suka ya? Kok enak ya? Kok enak diajak ngomong ya? Aku itu kok nyaman dekat dengan kamu. Aku itu kok nyaman untuk memberitahukan masalahku. Aku kok nyaman untuk membuka hatiku untuk engkau. Aku kok nyaman untuk bisa konsultasi sama engkau. Dan saat aku didoakan sama kamu, kok hatiku terasanya damai. Kamu itu ada apa sih? Saat itu langsung saudara bilang, oh karena ada Yesus. Dan saat itu saudara, kalau setiap kita berbuah-buah, itu kita akan melihat tempat ini itu akan dipenuhi dengan jiwa-jiwa. Amin, saudara. Orang itu akan datang karena aku pengen loh ketemu dengan kasih yang seperti kamu punya. Aku pengen loh hidup itu damai seperti hidup damai yang kamu miliki. Saudara tidak usah mengucapkan firman yang beribu-ribu firman. Saudara just showing a kind hospitality. Tunjukkan keramah tamahan saudara. Saat saudara menerima semua orang bukan dengan judgment. Saat kita semua menerima semua orang dengan kasih Tuhan. Saat kita menerima kekurangan orang dan kita bisa membangun seseorang itu, saat itu saudara akan mengalami bagaimana hidup kita bisa berbuah-buah, saudara. Tidak rumit. Misalnya seperti saat ini gitu. Saya sekarang beberapa kali waktu saya datang ini kan saya tinggal di tempatnya Andreas dan Yohana. Apa yang ngerepoti? Ya mungkin at certain degree mungkin ngerepoti ya. Mungkin masak nasinya tadinya 1 cup jadi 2 cup gitu, saudara kan. Tapi saat itu saudara ada satu hospitality yang bisa memberkati. Bayangkan kalau misalnya orang tidak percaya, orang belum kenal, lalu mendapat di hospitality-kan, maksudnya mendapat satu keramahan untuk diterima tinggal gitu, saudara. Lalu mereka merasakan ada kasih Tuhan dan saudara tidak usah mengucapkan segala firman, tapi dengan segala keramahan yang saudara tunjukkan kepada orang di sekeliling saudara, itu sudah bisa menjadi berkat, saudara. Ada hal-hal yang dunia tidak bisa tawarkan. Beberapa waktu lalu saya pernah dulu tinggal di hotel gitu karena waktu itu tempatnya agak jauh. Lalu waktu pulang saya bilang sama Yeni, kalau bisa ya, saya tuh mau tinggal tuh di tempatnya Andreas Yohana, nggak mau tinggal di hotel lagi. Kenapa? Karena kesepian, saudara. Karena kalau tinggal di Andreas Yohana enak, malam itu kan datang kita bisa sama-sama as a family gitu, saudara. Nggak loose. Dan ini yang dunia tidak bisa tawarkan. Itu money cannot buy, saudara. Banyak orang-orang di dalam dunia ini kesepian, terutama orang-orang yang ada di Sydney yang mungkin sendirian sekolah. They feel alone, saudara. Waktu sekolah di Campbelltown dulu, ada waktu-waktu di mana waktu lagi liburan sekolah, 1 hari itu tidak pernah ngomong sama orang satupun, saudara. Bayangkan tapi waktu itu kita ada community ini gitu, kita ada church yang kita jadi keluarga ilahi. Saat itu kita bisa ngomong-ngomong, saya bisa datang, saya bisa tinggal di rumah om tante, saya bisa bisa akrab dengan semuanya, dan itu menjadi berkat, saudara. Bayangkan kalau banyak orang-orang mereka feel alone, mereka merasa tidak punya teman, mereka tidak punya companion yang bisa menemani mereka. Bukan masalah uang, saudara. Mungkin mereka mampu tinggal di apartemen yang mahal, sewa apartemen sendirian di city yang sewanya mungkin 1 minggu 1.500, mungkin mereka mampu, but they feel alone, saudara. Dan itu yang uang tidak bisa beli.
kasih persaudaraan, kasih ilahi, kasih Tuhan, dan banyak kesempatan besar. Kalau kita melihat dalam dunia ini, di dalam kota-kota ini saudara, ada dua cara kita memandang. Cara pertama kita bisa memandang, kota ini begitu jahat, banyak gay, banyak lesbian, kota ini sudah begitu banyak orang mabuknya, banyak kriminalnya. Oke, itu fakta saudara, itu fakta. Kemarin saya pergi ke websitenya Centerlink, lalu ditanyakan, do you have partner? Terus yes atau no gitu kan pertanyaannya. Lalu dalam kurung, jelas-jelas dalam kurung, partner means someone that you living together. It can be same sex or can be a different sex. Jadi sangat jelas-jelas saudara. Government pun tuh mengakui gitu. Memang kita mungkin bisa kota ini jahat, dan lalu kita mungkin bisa berkata seperti Yusuf menolak Niniwe. No way. Kota ini tidak layak untuk Tuhan. Aku mau tinggal diriku sendiri di sini. Aku mau duduk diam mendekat kepada Tuhan sendiri. Aku mau tetap makin bertambah kudus. Fine, kita bisa. Tapi itu cara pandang yang sempit saudara. Tapi kalau kita memandang cara Tuhan Yesus memandang, dia melihat kota ini walaupun penuh kejahatan, berarti penuh potensi untuk melihat jiwa-jiwa bisa dibenangkan. Amin saudara. Kita akan melihat banyak orang-orang yang sedang terhilang, banyak orang-orang yang kesepian, banyak orang-orang yang butuh kasih Tuhan, banyak orang-orang yang mulai lost dalam pergaulan. Kita bisa reaching out, kita bisa menjadi impact, menjadi berkat. Dan saya ingin kita membaca di perikop yang terakhir saudara. Perikop ini isinya mirip, tapi ada penekanannya lagi saudara. Di dalam kisahnya Petrus, kita baca ya saudara. Di dalam kisah Rasul, kita baca di dalam kisah Rasul 3 saudara. Kisah Rasul 3 ayat yang pertama. Kisah Rasul 3 ayat yang pertama. Di sini kita belajar gimana kita di dalam kehidupan. Kalau kita mau berbuah-buah dalam kehidupan kita sehari-hari, kita moving higher dari sekedar jadi ordinary Christian. We are not an ordinary Christian. Katakan kepada teman saudara kiri dan kanan, you are not an ordinary Christian, saudara. You are not an ordinary Christian. Nah, apa saudara bedanya antara ordinary Christian dengan extraordinary Christian? Kita lihat ya saudara, dalam kisah 3 ayat yang pertama. Ini kisahnya Petrus dan Yohanes. Katakan, pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Nah saudara, ini apakah Petrus dan Yohanes datang sebagai pendetanya saudara? Bukan. Petrus dan Yohanes datang sebagai jemaat. Dan mereka datang ke kebaktian gereja dalam tanda kutip. Pada zaman itu pukul 3 petang, waktu itu adalah waktu sembahyang. It's same like what we doing now. Jam 9.30 kita ada ibadah di Kensington Public School. Kita datang ke gereja. Harus. Karena ini adalah waktu ibadah kita. Waktu kita bisa ketemu dengan Tuhan. Waktu hati kita bisa di-recharge lagi dengan firman Tuhan. Kita bisa menyembah Tuhan. Kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Kita bisa ketemu dengan saudara-saudara seiman. Good, ya good sekali. Tapi ada something beyond that saudara. Kita baca lanjutannya. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya. Sama seperti tadi, buta sejak lahirnya. Yang ini lumpuh sejak lahirnya. Sehingga ia harus diusung tiap hari. Katakan, kita perhatikan ini. Tiap hari. Ada kata tiap hari. Orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah. Jadi seperti ada orang itu berdiri nungguin di pintu gerbang yang kita masuk sekolah ini saudara. Ada orang setiap hari. Gereja ini kita mungkin sudah hampir 15 tahun lebih saudara. Nah mungkin selama 15 tahun selalu ada satu orang di luar yang gak bisa jalan pakai kursi roda, duduk nungguin kita di pintu luar. Ada apa? Apa yang dilakukan? Untuk meminta sedekah
kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Bayangkan saudara, ada satu orang di pintu luar sana, setiap kali mobil kita lewat, orang itu duduk minta sedekah karena tidak bisa jalan, dan ini dilakukan tiap-tiap hari, mungkin selama bertahun-tahun saudara. Nothing happen. Orang ini tetap datang minta sedekah, datang minta sedekah. Lalu saudara, ayat yang berikutnya, ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Normal saudara, ini nafkahku sehari-hari, kata orang ini. Ini pekerjaanku sehari-hari, meminta sedekah. Dan entah sudah ribuan atau puluhan ribu orang yang datang masuk keluar ke bait Allah, yang orang ini selalu minta-minta. Tapi orang ini hanya mendapat kebutuhannya yang paling dasar saudara. Orang ini mungkin datang ke gereja, tapi dia hanya mendapat kebutuhannya yang paling dasar, yaitu untuk makan. Kenapa dia tidak bisa makan? Karena kakinya tidak bisa jalan, dia tidak bisa bekerja. Kebutuhannya yang paling penting, yang paling utama, itu dia tidak bisa berjalan saudara. Tapi tidak pernah ada orang yang di dalam zaman itu yang bisa menyentuh, yang bisa memenuhi kebutuhannya yang paling dasar, yaitu yang lumpuh tidak bisa berjalan. Dia cuma minta untuk menembel kekurangannya. Kadang-kadang di tempat kita, di gereja, ada orang-orang yang datang ke gereja. Sebenarnya mereka itu datang ke gereja, ada satu kebutuhannya yang paling dasar. Saudara mungkin tidak tahu dari luarnya apa. Saudara mungkin datang ketemu, hai gitu. Lalu dia datang, minggu depan mungkin datang lagi. Orang itu mungkin pengen sesuatu, ada sesuatu yang terluka besar di dalam hidupnya. Tapi orang itu tidak pernah bisa membuka dirinya, karena tidak ada orang yang bisa menerima dia. Mungkin karena fisiknya, mungkin karena materinya tidak bagus, tidak mewah, mungkin karena dia tidak bisa ngomong, dia orang yang agak shy, atau mungkin ada orang-orang yang tidak pernah bisa menyentuh apa yang paling bisa dilakukan saudara. Dan tidak pernah ada orang yang mau membuka hatinya, tidak ada orang yang mau menerima dia. Tapi dia keep continue going sampai dia ketemu dengan Petrus dan Yohanes. Yang lanjutannya, mereka menatap dia dan Petrus berkata, jadi Petrus dan Yohanes menatap orang itu dan dia berkata, lihatlah kepada kami. Bahasa Inggrisnya look on us gitu, lihat kepada aku. Dan Petrus dan Yohanes, dia bisa berkata, lihat kepada aku. Kita ini kalau bisa melihat orang, kalau bukan melihat orang, maksudnya kita tuh bisa melihat orang to certain degree itu dari tatapan matanya. Nah saudara, kalau saya ingin interview orang itu selalu saya ajak istri saya, karena istri saya itu paling pintar melihat orang gitu. Dan selalu istri saya bilang, kalau kita natap matanya orang itu gini, pasti orang itu bohong gitu. Terus orang itu kalau nggak berani tatap mata dengan kita, ngomong-ngomong apa gini, orang itu pasti menyembunyikan sesuatu. Pasti orang itu ada sesuatunya. Dan kebanyakan benar saudara. Nah, tapi Petrus dan Yohanes itu dia bisa lihat, look on us gitu, tatap mataku. Kenapa? Karena Petrus dan Yohanes mau membuka hatinya untuk orang ini. Petrus dan Yohanes itu beda, beyond ordinary Christian. Orang Kristen biasa itu cuma datang ke gereja supaya aku dekat dengan Tuhan. Seperti ahli Taurat bilang, Tuhan terima kasih, aku tidak sama dengan orang ini, tidak sama dengan orang ini. Aku sudah berpuasa, aku sudah memberikan perpuluhan. Terima kasih, terima kasih. Dia berdoa untuk dirinya sendiri. Tapi Petrus dan Yohanes dia beda. Dia ke gereja untuk memberikan impact. Dan dia mau membuka hatinya. Dia mau menunjukkan hospitality-nya, memberikan keramah tamahan. Dia melihat, look on us, it's okay. Kamu bisa ngelihat kepada kehidupanku. Lihat nih kehidupanku, lihat nih apa yang aku miliki, lihat senyumanku, lihat hatiku, lihat jalan pikiranku, lihat Yesus yang ada di dalam hidupku. Nih tunjukkan. Demikian juga yang harus kita lakukan setiap hari. Jangan kita menutup diri, tapi kita melihat orang siapa yang bisa kita layani. Kita buka hati kita buka
kesempatan-kesempatan untuk kita bisa melayani orang-orang. Saat itu orang itu melihat ke matanya Petrus dan Yohanes. Mereka melihat, dan saat itu juga Petrus dan Yohanes melihat apa yang dilakukan mereka. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Orang itu masih melihat. Mungkin maksudnya itu ya biasa-biasalah. Mungkin aku dapat sedekah lagi. Mungkin biasa yang gopek, mungkin yang goceng gitu misalnya. Tapi lanjutannya berikutnya saudara, ayat yang ke-6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah. Dan orang itu lalu berjalan. Benar-benar berjalan orang itu. Dan ini yang dunia tidak dapat beli, saudara. Dunia saat melihat kasih Tuhan, saat kita mengimpartasikan kasih Tuhan, mujizat itu akan bisa transfer ke orang itu. Orang itu akan mendapatkan satu kesembuhan ilahi. Orang itu akan mendapatkan satu jalan keluar ilahi. Orang itu akan mendapatkan satu sukacita ilahi. Sesuatu yang dunia tidak dapat tawarkan. Sesuatu yang dunia bilang impossible, mustahil, itu bisa terjadi sama orang itu. Kenapa saudara? Karena bukan dari perkataan kita, bukan dari teori-teori yang kita berikan, bukan dari segala kepintaran kita, tapi karena pengurapan yang Tuhan taruh di dalam hidup kita, mengalir ke orang tersebut saat kita mau membuka hati kita kepada orang yang kita mau layani. Saat kita mau melayani orang-orang itu dengan hati penuh. Saat kita mau melayani orang-orang itu dengan hospitality yang penuh, dengan hospitality yang sangat, yang bulat, yang sangat, dengan kita melayani dengan istilahnya bahasa Indonesia baik benar itu tanpa pamrih gitu, tanpa mengharapkan. Kita melayani dengan sebesar-besar hati kita karena kita kasih seperti Tuhan mengasihi setiap orang. Saat itu saudara, ada pengurapan itu yang mematahkan kuk. Kalau boleh ayatnya di Markus gitu, yang waktu Tuhan Yesus datang lalu membaca Alkitab, Roh Allah ada padaku, dan ya. Mari saudara kita baca Lukas 4 ayat 18. Ini kunci kemenangan Tuhan Yesus. Kunci kemenangan gimana Tuhan Yesus bisa melakukan mujizat-mujizat di dalam pelayanannya. Dan ini ayat yang terakhir yang kita baca. Saya misalnya mungkin pemain musik boleh datang. Katakan Roh Tuhan, ini kata Tuhan Yesus, Roh Tuhan ada padaku oleh sebab Ia telah mengurapi aku. Saudara, saat kita datang dekat dengan Tuhan, saat kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan, saat kita punya satu hubungan yang kudus, yang suci, yang holy dengan Tuhan, saat hati kita itu dengan Tuhan itu kita suka dengar-dengaran, dan saya yakin banyak semua kita di sini sudah penuh dengan Roh Kudus. Saat kita punya Roh Kudus di dalam hati kita yang bertahta, dan kita taruh Tuhan benar-benar jadi nomor satu dalam hidup kita, kita katakan ada pengurapan Tuhan. Lalu pengurapan itu bukan diberikan untuk supaya kita jadi wah, jadi megah, jadi apa. Pengurapan itu diberikan untuk ada misi, saudara. Ada misi yang Tuhan berikan di dalam pengurapan. Pengurapan itu bukan diberikan saat orang main musik di gereja di depan, saat orang berkhotbah. Memang ada pengurapan yang Tuhan berikan, tapi pengurapan yang sama yang diberikan kepada pengkhotbah di gereja, itu sama pengurapan yang sama yang Tuhan berikan buat kita untuk melayani jiwa-jiwa. Amin saudara. Itu pengurapan Tuhan yang sama yang Tuhan berikan. Tapi pengurapan itu diberikan untuk misi. Untuk apa? Untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Bukan miskin jasmani. Miskin jasmani itu sangat gampang saudara untuk dipulihkan. Tapi banyak orang-orang itu yang miskin rohaninya. Banyak orang-orang yang perlu kasih Tuhan. Banyak orang-orang yang butuh orang untuk bisa sharing, untuk kita bisa doakan, kita bisa impartasikan kasih Tuhan. Dan Ia telah mengutus aku. Nah, saudara, ayat yang berikutnya, yang 19. Untuk
memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Saudara, di sini berbicara tentang mujizat, pembebasan kepada orang-orang tawanan. Mungkin kita melihat ada orang-orang yang di dalam tawanan pornografi, di dalam tawanan ketakutan, di dalam tawanan kuasa jahat, di dalam tawanan kekhawatiran hidup yang sangat berat, di dalam tawanan sakit penyakit. Ada tawanan-tawanan, tapi ada pembebasan di dalam pengurapan yang saudara terima. Itu ada kuasa supranaturalnya untuk membebaskan tawanan itu. Saudara punya kuasa saat saudara mendoakan seseorang, saudara punya kuasa untuk menyembuhkan penyakit seseorang itu secara ilahi, secara supranatural. Lalu untuk penglihatan bagi orang-orang buta, ada mujizat itu bisa nyata. Orang-orang yang matanya dibutakan secara dunia, yang mungkin mereka melihat kenikmatan dunia apapun, saat saudara sharingkan, itu ada pengurapan yang mengalir dalam kehidupan kita untuk membuat penglihatan mereka akan dunia ini berbeda. Mereka melihat, wow, ada sukacita di dalam Tuhan. Siapa yang mengubahkan? Bukan saudara, bukan kita, tapi ada Roh Allah di dalam kita yang bekerja, mengalirkan pengurapan itu. Yang kita butuh, yang kita perlukan, hanya kita mau. Tuhan tuh hanya mencari orang yang mau. Kalau mau, itu pasti akan dilengkapi, saudara. Dan ini yang terakhir, saudara. Kalau buah itu berbuah, tidak pernah kita ngelihat pohon mangga yang buahnya banyak sekali, tapi pohonnya itu kurus, kering, sampai dahannya kering semua, daunnya layu semua, tapi ada pohon kering, rantingnya itu kering semua, daunnya jatuh semua, tapi buah-buahnya itu gede-gede, buah mangga gede-gede. Tidak pernah ada kejadian gitu, saudara. Setiap pohon yang berbuah lebat, pasti rantingnya banyak, pasti daun-daunnya lebat, pasti tumbuhan itu kelihatan segar, kelihatan baik. Demikian juga dengan hidup kita. Tuhan itu tidak pernah hutang, saudara. Saat kita mau berbuah-buah bagi seseorang, Tuhan itu akan men-take-care urusan kita sendiri. Itu hal yang kecil untuk Tuhan membereskan urusan kita. Tapi kuncinya, maukah kita dipakai Tuhan untuk mengeluarkan buah di dalam kehidupan ini? Maukah kita memakai kehidupan kita ini menjadi kehidupan yang bermakna, sampai kita ini bingung, seperti Paulus bingung, di surga ya enak, di dunia ya enak. Karena saat kita berbuah-buah dalam kehidupan, kita itu akan merasakan, wow, hidup ini penuh thankfulness gitu, hidup ini penuh sukacita gitu. Sukacitanya kalau saudara bisa melihat ada orang diselamatkan, itu lebih besar daripada saudara mendapat uang banyak. Percaya saudara, saudara mendapat uang banyak, saudara akan berpikir, bagaimana caranya aku tidak kehilangan uang ini, bagaimana caranya aku akan bisa menjaga uang ini berbunga-bunga, aku taruh uang ini di bank mana supaya bunganya paling besar, bagaimana caranya aku bisa tetap mendapatkan uang sebanyak ini secara kontinu. Saudara akan berpikir, dan kekhawatiran itu akan mulai timbul. Tapi kok saudara mendapat jiwa-jiwa, saudara melihat mana yang bisa aku jadi berkat ya, itu saudara akan melihat sukacitanya itu luar biasa. Dan tentang penghidupan kita sehari-hari, it's okay. Tuhan itu akan melihat di mana apa yang kita perlukan, Tuhan pasti akan cukupi. Karena Tuhan tahu kalau hati kita itu benar di hadapan Tuhan. Tuhan tahu kalau hati kita itu benar, punya hati untuk kita mau berbuah bagi Tuhan. Tuhan itu tidak akan membiarkan waktu kita yang cuma 24 jam ini dipakai untuk harus berpikir keras bagaimana kita menyelamatkan hidup kita ini. Karena Tuhan tahu waktu kita itu, karena hati kita benar, Tuhan tahu kita akan memakai
porsi besar dalam hidup kita ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan ini mencari partner di dalam zaman-zaman akhir ini untuk jadi partner untuk perluasan kerajaan Tuhan. Bagaimana Tuhan bisa datang dengan segera saat lebih banyak lagi jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Tuhan cari partner, dan saat Tuhan ketemu dengan partner yang tepat, Tuhan itu akan mencukupi segala yang dibutuhkan. Tuhan itu akan mencari segala yang dibutuhkan. Jangan khawatir tentang hal itu, gitu, saudara. Waktu kita sebentar sebelum ini kan, bulan depan kan mau pergi, lalu ada satu pekerjaan yang kita tinggalkan di Indonesia. Lalu ada satu orang yang sudah ikut kita cukup lama, berapa tahun, lalu cukup setia. Asalnya itu dari Warnen. Warnen itu kayak seperti panggilan pembantu tapi tidak tetap gitu, saudara. Dipanggil kalau perlu, per hari cuman berapa puluh ribu rupiah gitu, saudara. Memang tarifnya begitu, memang standar. Lalu tapi orang ini setia dan orang ini kerjanya jujur. Lalu lalu beberapa minggu yang lalu gitu kan, kita sedang mengatur pekerjaan ini bagaimana bisa jalan waktu kita pindah di sini. Lalu saya rundingan dengan orang tua saya, dengan Yeni terus orang ini di-upgrade, saudara. Gajinya itu jadi hampir double. Lalu dia dapat, kan nanti yang mengatur stok kan mama saya gitu. Lalu dia mendapat, kan harus kirim WhatsApp laporan stok lalu dia dibelikan HP baru, smartphone bagus, saudara. Lalu dia kan juga harus pergi pergi ke dekat-dekat gitu. Dibelikan motor, bukan baru, bekas, tapi dibelikan motor. Sampai orangnya bilang, terima kasih ya buat semua yang dilakukan. Buat kita apa kita? Ya toh, memang kan aku baik. Buat kita gitu, saudara. Bukan, saudara. Yang butuh siapa? Yang butuh dia atau kita, saudara? Yang butuh kita, karena kita butuh orang yang dipercaya, orang yang baik, yang dipercaya, yang bisa menjalankan pekerjaan yang kita mau tinggalkan ini, sehingga pekerjaan bisa jalan selama kita nanti pindah di sini. Akhirnya karena kita butuhkan tanggung jawab yang lebih besar, kita lengkapi dengan hal yang lebih besar. Gajinya dinaikkan, dapat motor, dapat smartphone baru, dan orang itu sangat berterima kasih. Tapi sebenarnya yang lebih butuh siapa? Yang lebih butuh saya, saudara. Karena saya butuh orang yang bisa diserahi tanggung jawab lebih besar. Demikian juga dengan kita dan Tuhan. Kalau kita mau mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan segenap hati kita, Tuhan itu lebih butuh waktunya kita. Tuhan itu lebih pengen memberkati kita daripada kita memikirkan berkat apa yang bisa kita terima, saudara. Tuhan itu akan lebih butuh. Kenapa? Karena kamu ini mengerjakan pekerjaanku dengan baik dan setia. Aku tidak mau I don't want you to waste your time just to do your own work supaya kamu bisa hidup. Hidupmu itu aku akan penuhi, aku akan cukupi, aku akan masalahmu, pergumulanmu itu aku akan bereskan. Karena aku tuh suka dengan hatimu, karena hatimu itu melakukan pekerjaanku, dan itu yang akan terjadi dalam hidup kita. Saat kita mau melakukan pekerjaan Tuhan, saat kita mau punya visi untuk kita mau berbuah-buah di dalam kehidupan kita, masalah kita itu menjadi masalahnya Tuhan, saudara. Masalahnya kita itu mungkin rasanya berat, besar. Aduh, dengan gajiku ini bagaimana ya aku bisa beli motor ya? Dan dia tuh mungkin harus nabung itu setahun atau berapa tahun untuk bisa beli motor. Tapi begitu dia mengerjakan pekerjaannya dengan baik, langsung satu hari dia dapat motor, saudara. Karena dibutuhkan, saudara. Demikian juga kita dengan Tuhan. Jangan hitung-hitungan dengan Tuhan, karena Tuhan itu tidak hitung-hitungan dengan kita, saudara. Segala hospitality, keramah tamah yang kita berikan, itu Tuhan akan kembalikan dengan berlipat-lipat kali ganda. Hal yang kecil sekalipun itu bisa memberikan impact, saudara. Hal yang paling kecil, sampai mungkin dari jemput airport, sampai itu jadi menemani orang perlu beli apa, kita nemani, sampai mungkin butuh dicarikan apa, sampai butuh tumpangan sedikit pun, itu tuh bisa memberikan impact. Saya masih ingat bagaimana
kita pertama kali ketemu dengan Cik Ros dengan Ko Yahya itu waktu di Konjen kan ya. Waktu itu Om Daniel mengantarkan saya buat buat paspor atau lapor kedatangan gitu. Terus ketemu dengan Ko Yahya, Cik Ros lagi baru datang dari Indonesia. Lalu Om nawarkan mau ikut kan, Konjen kan agak jauh kan ngambil bisnya mungkin di Marubra Junction. Lalu mau ikut gitu. Oh ya, lalu ikut sama-sama. Cuman dari Konjen ke Marubra Junction loh saudara. Cuman deket tok ya kan rasanya itu ya. Lalu dapat ya sudah lalu sudah turun ya sudah, lalu tukar-tukar nomor telepon dan kita bisa ketemu sampai sekarang ini saudara. Hal yang kecil loh saudara, itu bisa memberikan impact saudara. Apa yang bisa kita berikan buat kita bisa berbuah dalam kehidupan kita saudara. Biar ini yang kita tanyakan. It's okay, don't worry about our own problem. Kita perlu doakan, kita perlu puasakan, kita perlu gumulkan. Yes, perlu saudara. Saya tidak berkata kita harus lupakan semuanya, lalu kita fokus hanya cari jiwa. Bukan itu, tapi kita boleh pikirkan at certain degree. Tapi visi hidup kita itu bagaimana kita bisa berbuah, bagaimana kita bisa menghidupi hidup yang kita hidup ini menjadi hidup yang penuh makna, yang penuh dengan satu hal yang luar biasa. Saya masih ingat waktu saya baru pulang, waduh kok hari ini ceritanya nostalgia terus saudara. Waktu itu kan kita masih di yang mungkin beberapa saudara kita pernah di gereja di Westmead itu. Waktu baru datang, waktu itu kita sering makan po di Paramata ya tante, pulang sama Cik Vivi terus setelah itu kita jalan-jalan ke Westfield Paramata. Lalu saya masih ingat waktu itu Om Daniel pernah bilang ke saya, waktu itu ngelihat di railingnya itu, lihat di balkon kan, lihat mallnya gede gitu. Coba lihat Bin, dari semua orang banyak ini berapa persen yang sudah kenal Tuhan? Saya tidak pernah lupa kata-kata itu saudara. Berapa persen dari sekeliling kita ini yang sudah kenal Tuhan? Apa yang kita lakukan untuk jiwa-jiwa di sekeliling kita ini? Sudahkah kita berbuah? Mari saudara kita merenungkan firman Tuhan ini. Kita nyanyikan sebuah lagu yang mungkin lagu cukup lama. Lagu ini kata-katanya sangat indah. Jadikan aku indah seturut dengan rencana seperti Engkau Tuhan. Ku datang ya Bapa di dalam kerinduan. Nanti setelah ini saya minta tolong untuk Ko Gideon untuk menutup di dalam doa dalam firman Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Saudara, sebelum kita nyanyikan lagu ini sekali lagi, kita ambil siap doa, kita tutup mata kita. Hari ini saya ingin bertanya, adakah di antara kita yang ini kita meresponi panggilan Tuhan untuk mau berbuah-buah di dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah kita mau memberikan impact kepada orang-orang sekeliling kita? Kita punya mata seperti Tuhan Yesus memandang, kita punya mata seperti Tuhan Yesus melihat orang-orang yang penuh butuh uluran kasih Tuhan, yang penuh masalah, orang-orang yang dalam titik turning point dalam kehidupan mereka, orang-orang yang kesepian, orang-orang yang di dalam tawanan, orang-orang yang di dalam keikatan-ikatan, orang-orang yang dalam penglihatan-penglihatan yang buta secara rohani. Apakah kita mau meresponi panggilan Tuhan untuk menjadi partner Tuhan?
kalau ada yang mau, saya undang dengan hormat untuk kita boleh bangkit berdiri sambil kita menyanyikan lagu ini dengan sepenuh hati kita. Kita katakan, Tuhan pakai aku mau Tuhan untuk jadi punya kehidupan yang berbuah-buah sampai aku bingung, di surga enak, di dunia pun juga sangat bahagia, sangat penuh sukacita karena ada buah-buah yang besar di dalam kehidupanku. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini sambil kita katakan ini kepadaku Tuhan, sebagai doa kita kepada Tuhan, pakai aku Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kehidupan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, tak ada setia kepadamu, Tuhan. Mari kita angkat tangan kita dan katakan, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, tak ada setia, tak ada setia, tak ada setia kepadamu, Tuhan. Ini kami Tuhan, ini komitmen kami Tuhan. Haleluya. Kami mau berbuat Tuhan, kami mau berbuat Tuhan, menyenangkan hati-Mu, membawa kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Sikara maya ramaya ramasi, sikara maya ramaya 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 ramasi. Sikara maya ramaya 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 ramasi. Kami mau menghasilkan buah-buah itu Tuhan, seperti yang Kau ingini Tuhan. Sikara maya ramaya ramaya ramasi. Mari Tuhan, bawa kami melekat padamu Tuhan. Oh sikara maya ramaya 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 ramasi. Bawa kami melekat padamu Tuhan, kami mau berbuat Tuhan. Sikara maya ramaya 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 ramasi. Haleluya, haleluya, haleluya. Sikara maya ramaya ramaya ramasi. Sebelum saya berdoa, saya rindu mengajak setiap saudara di tempat ini, sambil kita tutup mata kita renungkan firman yang baru saja kita dengar. Tuhan lebih senang kalau kita menghasilkan buah untuk kemuliaan kerajaan-Nya. Keberadaan saudara dan saya di kota ini, di saat ini, adalah untuk berbuah. Keberadaan saudara di tempat pekerjaan saudara, keberadaan kita semua ada di keluarga kita masing-masing, keberadaan kita ada di unit kita, di tempat tinggal kita adalah untuk berbuah. Mari saudara kita sama-sama renungkan, dan kita mau bawa ini dalam praktek kehidupan kita. 5 minggu lagi saudara, kita akan celebrate Christmas dengan satu tema, The Heart of Giving. Saudara,
apa yang bisa kita berikan. Orang-orang di sekitar saudara tidak mutlak memerlukan uang saudara, tapi orang-orang di sekitar kita bisa kita berikan perhatian kita, bisa kita berikan hospitality kita, bisa kita berikan kebaikan kita, kemurahan hati kita. Mungkin orang-orang di sekeliling saudara dan saya bisa kita berikan sedikit dari waktu kita untuk kita mulai sapa mereka, untuk kita mulai ajak mereka berbicara, mengajak mereka keluar dari kesendirian mereka, kesepian mereka, dan kemudian kita sama-sama tawarkan, kamu mau sama-sama ikut aku datang ke kebaktian Natal tanggal 13 Desember. Mari saudara, kita mau taruh kebenaran firman Tuhan yang kita dengar hari ini dalam praktek nyata. Kita mau beri mereka perhatian kita, kita mau beri mereka satu ajakan untuk mereka boleh datang kepada Tuhan. Bukan paksaan saudara, tapi ajakan karena kasih. Biar urapan itu ada dalam setiap kehidupan kita, biar roh Tuhan ada pada kita, sehingga kita bisa memberitakan kabar kesukaan bagi mereka yang dalam tawanan. Kita bisa memberikan kabar sukacita, melepaskan mereka yang terbelenggu. Oh haleluya, haleluya. Saudara jangan khawatir apapun yang akan dijawab orang yang akan saudara ajak. Tugas saudara dan saya cuma menyampaikan ajakan itu. Sampaikan ajakan itu, entah ditolak atau diterima, itu urusan Tuhan. Tapi kita, Tuhan mau kita untuk berbuah, untuk mulai meresponi panggilannya. Saya ajak saudara untuk kita sama-sama berdoa. Mungkin ada di antara saudara yang Tuhan sudah ingatkan orangnya, atau mungkin Tuhan sudah taruh namanya, mungkin ada yang belum. Jangan khawatir, kita berdoa sama-sama minta rezeki rohani itu dari Tuhan. Minta rezeki rohani itu dari Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Di kebaktian Natal ruang ini akan dipenuhi dengan kursi-kursi, tapi kita mau berdoa bersama saudara, supaya kursi-kursi itu tidak tinggal kosong begitu saja. Kita berdoa supaya setiap kursi yang nanti akan disiapkan semuanya sampai ke ujung belakang, semuanya bisa dipenuhi dengan jiwa-jiwa di dalam nama Tuhan Yesus. Siapa yang akan bekerja? Saudara dan saya. Kita sama-sama bergerak. Kita mau berdoa minta sama Tuhan, jadikan kami indah Tuhan. Oh jadikan kami indah Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu Tuhan. Tak ada setia kepadamu Tuhan. Sekali lagi kita mau katakan, jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu Tuhan. Tak ada setia, tak ada setia, tak ada setia kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sikaramaya ramaya ramaya ramas, Sikaramaya ramaya ramaya ramasi. Perlengkapi kami dengan urapan dari tempat yang maha tinggi Tuhan. Sikaramaya ramaya ramas. Kami perlu kuasa-Mu, kami perlu urapan-Mu, kami perlu belas kasih-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Sikaramaya ramaya 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 ramasi. Pakai mulut kami Tuhan, pakai hidup kami untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sikaramaya ramaya ramaya ramasi. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa saat ini Tuhan, kami mau minta rezeki rohani itu di dalam nama Tuhan Yesus.
Bukan kebetulan kalau hari ini kami dengar firman-Mu. Bukan kebetulan kalau hari ini kami terima kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau sedang berbicara buat setiap kami Tuhan. Biar dari hidup kami yang sementara ini Tuhan, biar dari hidup kami yang terbatas ini Tuhan, kami mau menghasilkan buah-buah untuk kekal Tuhan. Mari Tuhan, siapa kami, tapi Engkau mau memakai kami Tuhan, melibatkan kami menjadi rekan sekerja-Mu untuk berbuah-buah bagi kerajaan sorga. Mari Tuhan, buka mata hati setiap kami, biar kami celik Tuhan, biar kami bisa melihat rezeki rohani, rencana rohani yang Engkau mau untuk kami kerjakan di tempat kerja kami, di keluarga kami, di lingkungan tempat tinggal kami, di setiap tempat yang kami lewati sehari-hari. Oh haleluya, buat kami lebih peka, buat kami lebih lagi merespon akan kehendak-Mu dalam hidup kami, meteraikan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak mampu dengan kekuatan kami sendiri untuk memproduksi buah itu, tapi kami percaya saat Engkau ada dalam kami Tuhan, saat kami terus mengizinkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kami, kami akan menghasilkan buah-buah itu, bukan karena kuat kami, tapi karena Roh Kudus yang mengurapi kami. Kami minta urapan-Mu Tuhan, kami minta kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bawakan dalam doa untuk ibadah Natal tanggal 13, dengan segala proyek yang ada Tuhan, untuk panti asuhan di Madiun, juga untuk kami mengajak jiwa-jiwa. Mari Tuhan, Kau tolong setiap kami Tuhan, supaya kami terlibat secara aktif dalam target-Mu Tuhan, dalam rencana-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa buat hamba-Mu Tuhan, buat Korobin Tuhan, yang sudah Engkau pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau urapi lebih lagi Tuhan, Kau tambah-tambahi urapan-Mu Tuhan, Kau tambahi pembukaan firman-Mu, Kau pakai kehidupannya beserta seluruh keluarganya makin memperkenankan Engkau. Kami secara khusus berdoa untuk rencana kepindahan mereka sekeluarga bulan depan. Kami percaya Tuhan, ini bukan sekedar rencana yang dibuat Korobin belaka Tuhan, tapi kami tahu ada rencana-Mu yang luar biasa di balik itu semua, baik untuk Robin sekeluarga, juga untuk kemuliaan pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Kami secara khusus berdoa Tuhan, Kau beri hikmat, Kau beri kekuatan Tuhan, Kau beri kemampuan untuk mengatur semua proses kepindahan sampai di sini semuanya bersama dengan istri dan anak-anaknya. Kami percaya Tuhan, Kau punya rencana yang luar biasa untuk kehidupan mereka sekeluarga, juga untuk pelayanan di tempat ini. Kami percaya Engkau sedang menyediakan yang terbaik Tuhan buat pelayanan di tempat ini. Kami percaya Tuhan, Kau sedang menyediakan yang terbaik juga buat mereka sekeluarga, dengan pekerjaan yang akan mereka kerjakan, dengan sekolah yang akan dimasukin anak-anaknya, dengan setiap tempat yang akan mereka kunjungi, yang mereka tinggali. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya ini hanya di dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Biar setiap kita yang yakin kalau kita lebih indah menghasilkan lebih banyak buah lagi. Kita mau sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Saya akan menyampaikan dua pengumuman